Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, program studi Sarjana Keperawatan, kelas 6A akan melakukan tindakan operan jaga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aida Nela Zulfa sebagai Kepala Ruang. Perkenalkan, saya Rafena Azalia sebagai Katim 1. Perkenalkan, nama saya Ral Ariana dengan sebagai Katim 2. Perkenalkan, nama saya Kesha Yunda sebagai penanggung jawab SIF tim 1. Perkenalkan, nama saya Eka Suliati Nurbaiti sebagai perawat pelaksanaan dari tim 1. Perkenalkan, nama saya Umyani, saya sebagai perawat pelaksana tim 2 SIF siang. Baik, langsung saja kita mulai kegiatannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di rumah sakit di ruang cemara ini dengan keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Kita akan melakukan kegiatan operan jaga. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kegiatan operan jaga ini kita akan mulai. Silakan untuk Katim 1 untuk memaparkan perkembangan pasiennya dan dioperkan ke perawat shift siang. Baik, terima kasih Ibu Parwa atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melaporkan dari tim 1 ada 3 bed, 2 terisi, dua-duanya itu masuk dalam tingkat ketergantungan pasien. Nah, untuk pasien yang pertama itu Tuan P, umur 72 tahun, bed 1, nomor RM 298469, pasien Dr. Broto dengan diagnosa medis diabetes mellitus. Ada 2 diagnosa keperawatan. Yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Untuk pasien yang tersebut menyatakan nyeri ketika kaki digerakkan, lalu kualitas nyerinya seperti tersayat-sayat. Untuk lokasinya di telapak kaki kanan. Skala nyerinya 6 dan nyeri tersebut terjadi secara berulang-ulang. Pasien tampak meringis dan lemah. Untuk diagnosa nyeri akut belum teratasi. Lalu lanjutkan intervensi dan planning yang akan dilakukan, yaitu observasi nyeri pada pasien. Lalu ajarkan relaksasi nafas dalam. Untuk edukasi, batasi aktivitas, kolaborasi dengan dokter, pemberian obat ketorolak 2 kali 1 ampul melalui IV. Untuk selanjutnya, diagnosa kedua yaitu gangguan integritas kulit jaringan berhubungan dengan neuropati perifer. Pasien mengatakan telapak kakinya kadang mengeluarkan darah seperti nanah dan kemerahan. Pasien juga tampak terdapat jahitan di kakinya, dibalut dengan perban dan ada perdarahan yang rembes dan berbau. Lalu diagnosa gangguan integritas kulit jaringan belum teratasi. Lanjutkan intervensi dan planning yang akan dilakukan adalah monitor karakteristik dan tanda infeksi pada luka, lalu mengganti balutan, menganjurkan pasien menjaga kebersihan luka, kolaborasi dengan dokter mengenai pemberian antibiotik kefotamitasin. Kemudian untuk pasien kedua, Nyonya E, berumur 46 tahun dengan nomor RM 1246876 dengan diagnosa medis hipertensi. Pasien Dr. Dani. Diagnosa keperawatan yang muncul ada 2, yaitu nyeri akut berhubungan dengan penurunan suplai oksigen ke otak. Lalu pasien itu mengatakan nyeri kepala saat beraktivitas berat. Nyerinya itu hilang timbul seperti ditusuk di area kepala belakang. Untuk skala nyerinya itu 5. Pasien sering tampak memegang kepala. Tekanan darah pasien juga tinggi, 180/70 mmHg. Untuk pernafasannya 20 kali per menit. Untuk nadinya 90 kali per menit dan suhunya 36. Diagnosa nyeri akut belum teratasi. Lanjutkan intervensi dan planning yang akan dilakukan, yaitu observasi kembali nyeri pasien dan ajarkan relaksasi nafas dalam, lalu mengedukasi untuk batasi aktivitas, kolaborasi dengan dokter, pemberian obat parasetamol. Untuk diagnosa keperawatan yang kedua yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna nutrisi oleh karena faktor psikologis. Pasien itu mengatakan tidak nafsu makan,
Bibir pasien juga tampak kering dan pecah-pecah. BB juga menurun dari 60 kilo ke 50 kilo. Diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh belum teratasi. Lanjut ke intervensi dan planning yang akan dilakukan, yaitu identifikasi penyebab berat badannya kurang kenapa, lalu memonitor apakah ada mual dan muntah. Kita sediakan juga makanan yang sesuai dengan diet pasien. Lalu jelaskan makanan yang tinggi gizi tapi terjangkau. Kita juga bisa melakukan kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan kalori dan nutrisi yang dibutuhkan. Cukup seperti itu yang saya sampaikan dari tim 1. Saya kembalikan ke Ibu Karo. Baik, terima kasih untuk Katim 1. Baik, selanjutnya untuk Katim 2 untuk memaparkan hasil operan jaganya. Baik, terima kasih Ibu. Dari tim 2 ada 2 pasien, yang satu bednya kosong, 2 pasien termasuk dalam tingkat ketergantungan parsial. Langsung saja untuk pasien yang pertama, Tuan N umur 58 tahun dengan nomor RM 2344742 dengan diagnosa medis PPOK pasien Dr. Broto. Ada 2 diagnosa medis, yang pertama yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan peningkatan produksi sputum klien. Klien mengatakan masih batuk disertai darah yang sulit keluar. Terdengar pernapasan rongki, diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif belum teratasi. Lalu lanjutkan intervensi dan planning yang akan dilakukan, yaitu observasi kepatenan jalan nafas. Lalu lakukan batuk efektif dan anjurkan klien minum air hangat. Lalu kita juga berkolaborasi dengan dokter pemberian ambrokol 30 mg dalam 3 hari, 1 kali melalui oral. Kemudian diagnosa kedua yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan kekurangan suplai gas klien. Klien mengatakan masih sesak nafas serta merasa pusing. Klien tampak terpasang oksigen dengan asal tahu 3 liter dengan SPO 88% dan pernapasan 28 kali per menit. Klien juga tampak pucat. Diagnosa gangguan pertukaran gas belum teratasi. Lalu lanjut intervensi dan planning yang akan dilakukan adalah pantau frekuensi pernapasan klien, posisikan klien semipolar, lalu anjurkan pasien tidak beraktivitas berat, dan juga kolaborasikan dengan dokter terapi nebulizer dengan Ibuprofen 2 kali 1 hari. Kemudian pasien kedua Tuan K usia 30 tahun nomor RM 673943 dengan diagnosa medis penyakit jantung koroner pasien Dr. Danu. Ada 1 diagnosa yaitu ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan keletihan otot pernapasan. Klien mengatakan masih merasa sesak nafas, pasien sakit NU, terlihat tarikan ujung dada dengan SPO 85%, pernapasan 28 kali per menit, dan juga suhunya itu 37 derajat Celcius. Diagnosa ketidakefektifan pola nafas belum teratasi dan lanjutkan intervensi dan planning yang akan dilakukan yaitu monitor kecepatan pola nafas, lalu irama dan kedalaman pernapasan, lalu juga monitor suara nafas tambahan serta pola nafas tambahan. Lalu cukup itu saja dari saya kembalikan kepada Ibu Karo. Baik, terima kasih untuk Katim 1 dan Katim 2 yang sudah menyampaikan operan jaga dan kondisi pasiennya. Sebelumnya, dari perawat pelaksana yang dinas shift siang ini dan juga penanggung jawab shiftnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Nurse. Mengapa luka pada Tuan P masih mengalami rembes dan apakah ada kerusakan pada jantungnya atau bagaimana ya, Nurse? Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin klarifikasi Bu, pasien Tuan N diagnosa medis PPOK pasien dari Katim 2, apakah pasien sudah diposisikan semi forward apa perlu ya Bu? Melihat hasil SPO masih sangat rendah. Baik, silakan rekan Katim 1 untuk menjawab pertanyaan dari Nurse Eka. Sebelumnya, terima kasih pada Nurse Eka dan Ibu Karo. Jadi, alasan rembesan luka pada Tuan P itu karena proses penyembuhan lukanya itu lama. Nah, dilihat juga dari faktor usianya Tuan P itu 72 tahun. Selain itu, pasien juga masih sering bergerak, sehingga hal itu menghambat penyembuhan luka dan terjadi rembes seperti itu. Baik, selanjutnya untuk Katim 2, silakan boleh menjawab dari pertanyaan Nurse Kecha. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurse Kecha. Pasien itu sudah diposisikan semipolar ya, Nurse, namun pasien sering berubah posisi untuk melakukan aktivitas seperti makan dan beralih posisi dari duduk ke berbaring atau sebaliknya. Dan juga pasien bisa saja lupa atau susah kembali ke posisi yang dianjurkan.
dibutuhkan, yaitu posisi semi bawah. Maka dari itu memang kita itu harus sering observasi ke klien untuk mengecek dan membentukkan posisinya. Begitu nurse, apakah ada yang diklarifikasi lagi? Oke, Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyampaikan kondisi pasiennya serta yang sudah bertanya. Sebelum kita melanjutkan ronde keperawatan ke bed pasien, di sini saya akan memberi masukan untuk Katim 1 dan Katim 2. Nah, untuk kondisi pasien dari Tuan P dengan diagnosa medis diabetes mellitus, ada masukan dari saya. Nah, lukanya kan susah sembuh dikarenakan faktor usia juga, sehingga kita perlu memberi edukasi pada keluarganya agar menjaga lingkungan yang dapat menimbulkan infeksi. Nah, karena memang dilihat dari faktor usianya, sehingga lukanya itu susah sembuh. Jadi kita harus memberi informasi yang akurat. Kemudian untuk Tuan K dengan diagnosa medis PJK bisa ditambahkan planning untuk kolaborasi dengan dokter pemberian terapi nebulizer untuk mengurangi sesak nafas dan membantu pola nafasnya agar membaik. Baik, sebelum kita mengakhiri operan jaga hari ini, kita lihat kondisi pasien secara langsung ke bed. Mari. Assalamualaikum Bapak. Jadi di sini kami akan melakukan operan jaga dari saya yang shift pagi pada pagi hari ini ya Pak, dan akan dialihkan kepada Nurse Umi yang jaga pada siang hari ini. Jadi nanti Nurse Umi akan jaga pada jam 2 siang sampai jam 9 malam nanti ya Pak. Jadi jika Bapak ada apa-apa, Bapak bisa meminta tolong kepada Nurse Umi ya Pak. Baik, kalau begitu saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Jadi di sini kami akan melakukan operan jaga dari saya jaga pada shift pagi hari ini kepada Nurse Umi yang jaga pada siang hari ini dari jam 2 sampai jam 9 malam nanti. Jadi jika nanti Bapak butuh apa-apa, Bapak bisa menghubungi Nurse Umi ya Pak. Baik, kalau begitu kami pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik Pak, di sini saya akan melakukan operan jaga nih. Saya kan tadi shift pagi, waktunya sudah selesai. Nah, untuk shift siang ini nanti yang menjaga atau jika Bapak membutuhkan sesuatu bisa bilang kepada perawat Eka nih. Perawat Eka ini shift siang dari jam 2 sampai jam 9 malam. Bagaimana Bapak? Apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Bagaimana Bu kabarnya? Oh, udah menunggu ya. Baik Bu, di sini saya akan melakukan operan jaga ya. Saya kan yang menjaga Ibu pada shift pagi, lalu untuk shift siang itu yang menjaga perawat Keisha dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Nanti yang akan mengasuh Ibu itu perawat Keisha. Jika Ibu membutuhkan sesuatu atau ada apa-apa, Ibu bisa memanggil perawat Keisha. Begitu saja ya Bu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melakukan operan jaga dengan rekan-rekan semua serta operan jaga ke pasien, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin diklarifikasi lagi? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan. Kepada perawat yang jaga shift siang ini, silakan kembali bekerja dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.